Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai populasi dan sampel. Jadi dalam setiap penelitian pasti kita memerlukan data atau informasi yang diperoleh dari sumber data atau informan yang tepat dan dapat dipercaya. Data dan informasi tersebut digunakan untuk menjawab masalah penelitian atau untuk menguji hipotesis penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, data atau informasi tersebut harus diperoleh dari sumber yang jelas dan terpercaya. Sebab jika tidak, maka data atau informasi yang diperoleh tidak dapat memberikan gambaran atau jawaban dari persoalan penelitian kita. Akibat lebih lanjutnya, penelitian akan menghasilkan kesimpulan yang salah. Seluruh sumber data yang memberikan informasi yang berguna bagi masalah penelitian yang diteliti disebut sebagai populasi penelitian. Sedangkan upaya untuk menetapkan sumber data dari populasi agar dapat mewakili sifat atau karakter populasi dinamakan penarikan sampel penelitian. Oleh karena itu, begitu pentingnya populasi dan sampel dalam penelitian, maka kita harus mempelajari kedua konsep tersebut sebelum penelitian itu dilaksanakan. Nah, apa itu populasi? Populasi adalah keseluruhan individu atau objek yang diteliti dan memiliki beberapa karakteristik yang sama. Populasi memiliki variasi atau sebaran yang luas. Jadi, populasi itu memiliki jumlah yang besar dan terkadang memiliki variasi atau sebaran yang luas. Sampel adalah sebagian dari populasi. Jadi, bila populasi terlalu besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang digunakan dari populasi tersebut. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diperlakukan atau digeneralisasikan untuk populasi. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif atau mewakili. Nah, jadi ingat ya, dalam mengambil sampel, sampelnya itu harus representatif terhadap populasinya. Dengan meneliti sedikit subjek, hasilnya dapat digunakan untuk menggambarkan seluruh populasi. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa sampel itu harus representatif karena nantinya sampel tersebut akan digeneralisasikan terhadap populasinya. Nah, selanjutnya adalah manfaat pengambilan sampel. Manfaat pertama dalam pengambilan sampel adalah menghemat biaya. Tentunya ketika kita meneliti suatu populasi yang jumlahnya besar, itu akan mengeluarkan biaya yang besar pula. Oleh karena itu, dengan sampling, dalam arti penelitian hanya dilakukan terhadap sebagian populasi, biaya tersebut tentunya dapat ditekan atau dikurangi. Selanjutnya adalah menghemat waktu. Pelaksanaan penelitian yang dilakukan terhadap semua populasi pasti memakan waktu yang lama bila dibandingkan dengan sebagian populasi saja atau sampel. Oleh karena itu, jelas bahwa penelitian yang dilakukan terhadap sampel akan menghemat waktu dan dapat mempercepat pelaksanaan penelitian. Selanjutnya adalah menghemat tenaga. Pelaksanaan penelitian yang dilakukan terhadap seluruh populasi jelas akan memerlukan tenaga yang lebih banyak bila dibandingkan dengan penelitian yang hanya dilakukan terhadap sebagian dari populasi. Dengan kata lain, penelitian yang dilakukan hanya terhadap sampel ini lebih menghemat tenaga. Terakhir adalah memperoleh hasil yang akurat. Penelitian yang dilakukan terhadap populasi jelas akan menyita sumber-sumber daya yang lebih besar, termasuk usaha-usaha analisis. Hal ini akan berpengaruh terhadap keakuratan hasil penelitian. Dengan demikian, menggunakan sampel, maka dengan usaha yang sama akan diperoleh hasil analisis yang lebih akurat. Nah, bagaimana cara kita mengambil sampel? Kita memerlukan yang namanya teknik sampling atau teknik penarikan sampel. Jadi pada teknik sampling ini merupakan teknik pengambilan sampel.
Jadi pengambilan sampel itu harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel atau contoh yang benar-benar dapat berfungsi sebagai contoh atau dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya. Ya, seperti yang sudah saya sering bicarakan ya, jadi sampel ini harus representatif. Nah, ada beberapa teknik pengambilan sampel. Nah, ada dua teknik pengambilan sampel. Yang pertama adalah probability sampling. Jadi, probability sampling ini adalah teknik sampling dengan setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Dengan kata lain, semua anggota tunggal dari populasi memiliki peluang yang tidak nol. Atau gampangannya gini ya, jadi setiap anggota dalam populasi tersebut itu memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Kemudian ada yang namanya teknik non-probability sampling. Non-probability sampling ini adalah teknik sampling dengan setiap anggota populasi itu memiliki peluang nol. Artinya, pengambilan sampel itu didasarkan pada kriteria tertentu seperti judgement, status, kuantitas, kesukarelaan, dan sebagainya. Dengan kata lain, teknik pengambilan sampel ini tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Pengambilan sampel ini hanya didasarkan pada segi kepraktisan belaka. Ada beberapa jenis teknik pengambilan sampel yang termasuk pada probability sampling. Yang pertama adalah sampling acak sederhana atau biasanya disebut sebagai simple random sampling. Pada teknik ini, pengambilan sampel dari populasi itu dilakukan secara acak, di mana setiap anggota dari populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Diberikan nama simple random sampling itu karena di dalam pengambilan sampelnya, peneliti mencampur subjek-subjek di dalam populasi sehingga semua subjek dianggap sama. Dengan demikian, peneliti memberi hak yang sama pada setiap subjek untuk memberikan kesempatan dipilih menjadi sampel. Pengambilan sampel pada teknik ini, semua anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada di dalam anggota populasi. Hal ini dapat dilakukan apabila anggota populasi dianggap homogen. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Jadi di sini ada populasi yang dianggap homogen, lalu kita mengambil sampel secara acak. Nah, akhirnya kita bisa memperoleh sampel yang representatif. Nah, bagaimana cara mengambil sampelnya? Ada dua teknik yang bisa dilakukan dalam pengambilan sampel. Yang pertama adalah dengan teknik undian atau dengan mengundi anggota populasi. Nah, yang selanjutnya adalah dengan tabel bilangan atau angka acak. Nah, coba kalian cari apa yang dimaksud dengan tabel bilangan atau angka acak, lalu tulis di kolom komentar. Yang selanjutnya adalah sampling acak sistematis atau systematic random sampling. Cara pengambilan sampel di mana sampel pertama ditentukan secara acak, sedangkan sampel berikutnya diambil berdasarkan satu interval tertentu. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada subjek-subjek penelitian yang sudah diberikan nomor 1-9. Subjek pertama kita pilih nomor 3. Lalu sampel berikutnya itu diambil dengan interval tertentu dari subjek yang pertama. Pada contoh ini, subjek selanjutnya itu dipilih berdasarkan interval tertentu. Ini ada jeda 2 orang dan sini juga ada jeda 2 orang. Jadi, subjek pertama itu sudah ditentukan, subjek berikutnya itu diambil berdasarkan interval-interval tertentu. Teknik pengambilan sampel untuk probability sampling yang selanjutnya adalah sampling acak stratifikasi atau stratified random sampling. Pada metode ini, kita mengambil sampel dengan cara membagi populasi ke dalam kelompok-kelompok yang homogen atau disebut strata, dan dari tiap-tiap stratum atau strata tersebut diambil sampel secara acak. Nah, ada dua jenis stratified random sampling. Yang pertama adalah proportionate
Stratify Random Sampling. Nah, untuk proportional stratified random sampling ini digunakan bila sampel mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen atau berstrata secara proporsional. Jadi contohnya misalkan di dalam suatu perusahaan itu ada 500 orang dengan tingkat pendidikan yang beragam. Jadi misalkan yang SMA itu 300, yang D3 itu 100, lalu yang S1 itu 75, yang S2 itu sebanyak 25 orang. Nah, untuk mendapatkan sampel yang memadai secara proporsional itu sebenarnya ada rumusnya. Nah, misalkan dari 500 orang ini kita ingin mengambil sampel sebanyak 50 orang. Nah, maka rumusnya yang bisa kita gunakan adalah strata sama dengan jumlah populasi strata kali sampel dibagi jumlah populasi. Nah, contohnya kita ingin mengambil strata yang SMA. Itu ada 300 orang ya, berarti 300 orang kalikan jumlah sampel yang kita inginkan yaitu 50 dibagi jumlah populasi keseluruhan yaitu adalah 500. Maka diperoleh sampel sebanyak 30 orang. Misalkan strata D3, maka 100 orang kali 50 dibagi 500 sama dengan 10 orang. Nah, untuk strata S1 dan S2 silakan coba dicari berapa sampel yang diperlukan jika menggunakan teknik pengambilan sampel stratified random sampling. Nah, selanjutnya ada yang namanya stratified random sampling. Disproportion stratified random sampling ini adalah teknik yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel jika populasinya berstrata tetapi kurang proporsional. Nah, sebagai contoh ada pendidikan karyawan di sebuah perusahaan. Jadi ada 2 orang karyawan yang S3, 4 orang karyawan yang S2, lalu ada 100 karyawan yang S1, dan ada 200 karyawan yang SLTA atau SMA. Nah, dalam kasus ini karyawan yang berpendidikan S3 itu ada 2 dan S2 itu ada 4. Dalam penarikan sampelnya bisa diambil semuanya karena jumlah kedua kelompok tersebut itu terlalu jauh atau terlalu kecil dibandingkan jumlah kelompok lainnya. Nah, jadi khusus pada kelompok ini itu diambil semuanya, tetapi pada kelompok lain diambil secara proporsional. Nah, teknik sampel yang selanjutnya adalah sampling rumpun atau cluster sampling. Cluster sampling ini biasanya digunakan jika populasinya cukup besar sehingga perlu dibuat beberapa kelas atau kelompok.
Dengan demikian, dalam sampel ini, unit analisisnya bukan individu, tetapi kelompok atau kelas yang terdiri dari sejumlah individu. Nah, teknik sampling ini biasanya digunakan bila objek penelitian atau populasinya itu sangat luas, misalkan penduduk suatu negara, provinsi, atau kabupaten. Nah, untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan data, maka pengambilan sampelnya berdasarkan daerah atau populasi yang telah ditetapkan. Nah, pada teknik ini terdapat dua tahap. Yang pertama adalah menentukan sampel kelompok, dan yang kedua adalah menentukan orang-orang yang ada pada daerah itu secara sampling juga. Misalkan ya, di Indonesia ini ada 30 provinsi, dan sampel yang akan kita gunakan adalah 15 provinsi. Maka pengambilan 15 provinsi itu dilakukan secara random. Nah, kemudian dari 15 provinsi itu baru dipilih individu-individu atau kabupaten-kabupaten yang ingin dijadikan sebagai sampel. Misalkan di sini ada daerah itu dibagi menjadi A sampai H. Nah, dari A sampai H itu dipilih 5 daerah secara acak, maka kita peroleh A, D, C, G, F. Nah, dari 5 daerah ini, kita pilih lagi beberapa individu yang dijadikan sebagai sumber data atau sampel. Selanjutnya, nah sebenarnya sampling rumpun dan stratify itu mirip-mirip ya. Nah, menurut kalian apa perbedaan antara stratify random sampling dengan cluster sampling ini? Silakan coba dicari jawabannya. Adalah jenis-jenis non-probability sampling. Nah, yang pertama ada yang namanya sampel kuota atau kuota sampling. Sampling kuota ini adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan itu terpenuhi. Teknik sampling ini dilakukan tidak berdasarkan pada strata atau daerah, tetapi berdasarkan pada jumlah yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jadi dalam mengumpulkan data, peneliti menghubungi subjek yang memenuhi persyaratan sesuai ciri-ciri populasi tanpa menghiraukan dari mana asal subjek tersebut, asalkan masih dalam populasi ya. Nah, biasanya yang dihubungi adalah subjek yang mudah ditemui sehingga pengumpulan data lebih mudah, dan yang paling penting yang harus diperhatikan adalah terpenuhinya jumlah atau kuota yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, misalkan ya kita menetapkan kuota laki-laki itu 50, maka kuota perempuan juga 50. Jadi kita memilih sampelnya itu sampai jumlah laki-laki dan jumlah perempuan itu sama dengan 50. Nah, selanjutnya ada yang namanya sampling kebetulan atau accidental sampling. Sampling insidental atau kebetulan ini merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, atau siapa saja yang kebetulan muncul pada saat peneliti melakukan penelitian itu yang digunakan sebagai sampel. Jadi teknik pengambilan sampel ini dilakukan secara serampangan tanpa ada perencanaan yang seksama. Nah, misalkan kita ingin meneliti mengenai pengguna jalan tol, maka peneliti mengambil sampel dari orang-orang yang kebetulan saja melintas di jalan tol tersebut pada waktu pengamatan. Nah, itu yang disebut sebagai sampling kebetulan. Selanjutnya ada yang namanya sampling purposive atau purposive sampling. Teknik penentuan sampel ini berdasarkan kriteria tertentu, siapa yang ingin dijadikan sebagai informan. Misalkan ada survei tentang kriteria pengembangan jalan, maka sampelnya adalah stakeholder yang terkait, misalkan Kadis PU, Kadis Perhubungan, atau Ketua Bapeda. Atau misalkan kita ingin melakukan penelitian, ingin mewawancarai siswa, maka kita membuat kriteria tertentu siswa mana yang cocok untuk kita jadikan sebagai sampel untuk kita wawancarai. Misalkan dia harus pandai mengutarakan pendapatnya, atau dia mempunyai nilai yang tinggi, atau dia mempunyai nilai yang rendah, maka itu termasuk dalam sampel purposive. Selanjutnya adalah sampling sukarela atau voluntary sampling. Nah, teknik sampling ini didasarkan pada kerelaan untuk berpartisipasi pada penelitian. Nah,
biasanya mungkin kita seperti menyebarkan angket. Maka sampling kita itu termasuk sampling sukarela, karena kita menunggu kerelaan orang-orang untuk mengisi angket yang kita sebarkan. Selanjutnya ada yang namanya sampel jenuh. Atau saturation sampling. Nah, teknik pengambilan sampel ini bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Syaratnya populasinya tidak terlalu banyak. Atau peneliti ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Nah, ini biasanya dilakukan jika populasinya itu kurang dari 30 orang. Istilah lain dari sampel jenuh ini adalah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel. Selanjutnya adalah sampel snowball atau snowball sampling. Nah, teknik penemuan sampel ini mula-mulanya jumlahnya kecil, tetapi sampel yang kita minta sebelumnya itu diminta untuk memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Misalkan ya, penelitian tentang penggerak dimutasi. Kita punya informan pertama nanti akan mengarahkan pada informan yang lainnya, lalu informan lainnya juga akan mengarahkan pada informan yang lainnya juga, maka akan diperoleh banyak informan. Nah, jadi contohnya seperti ini ya. Jadi ini sampel pertama kita mengarahkan kepada yang lain, lalu yang lain juga akan mengarahkan pada yang lain pula, sehingga sampelnya dari 1 menjadi sangat banyak. Apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum mengambil sampel? Yang pertama adalah berapa angka perkiraan atau estimasi proporsi yang akan diukur. Jadi misalkan kita akan meneliti mengenai prevalensi penyakit eklamsia, maka kita harus memperkirakan berapa angka prevalensi yang akan diperoleh dalam populasi. Bila tidak diketahui, maka gunakan 0,5 atau 50%. Selanjutnya adalah berapa derajat kebebasan atau degree of freedom yang digunakan dalam penelitian tersebut, atau disebut juga penyimpangan estimasi sampel dari proporsi sebenarnya dari keseluruhan populasi. Misalkan 0,01 jika ingin ketepatannya tinggi, atau bila ingin lebih rendah bisa menggunakan 0,05 atau 5%. Biasanya dalam pendidikan kita menggunakan degree of freedom-nya itu adalah 0,05. Nah, selanjutnya adalah berapa derajat kepercayaan atau confidence level yang digunakan agar estimasinya sampel itu akurat. Nah, pada umumnya yang digunakan adalah 99% atau 95%. Dan yang selanjutnya adalah berapa jumlah populasi yang harus diwakili oleh sampel tersebut. Nah, ada beberapa cara untuk mengambil atau menentukan besaran sampel. Cara pertama, untuk menentukan banyaknya sampel, kita harus melihat populasinya terlebih dahulu. Berapa besar populasi? Jika populasinya itu lebih besar dari 10.000, maka kita bisa menggunakan rumus ini, yaitu D sama dengan Z akar dari P kali Q dibagi N kali akar N dikurangi N kecil dibagi N besar dikurangi 1. Dengan D ini merupakan tingkat penyimpangan yang diinginkan, misalkan ingin 5% atau 1%. Sedangkan Z itu adalah standar deviasi normal pada derajat kepercayaan 95%, yaitu 1,96. Selanjutnya, P itu adalah proporsi atau sifat populasi, misalkan prevalensi. Bila tidak diketahui, maka kita bisa menggunakan 0,5 atau 50%. Selanjutnya, Q itu adalah 1 dikurangi P, atau 1 dikurangi proporsi tadi, berarti Q bisa 50%. Selanjutnya adalah N besar itu menggambarkan besarnya populasi, sementara N kecil itu menggambarkan besarnya sampel. Misalkan ada penelitian tentang status ekonomi masyarakat di sebuah daerah dengan populasinya adalah 850.000. Dapatkah kalian menentukan banyaknya sampel yang harus diambil?
dengan menggunakan rumus ini? Nah, silakan bisa dicari banyaknya sampel yang diperlukan jika populasinya sebanyak 850.000. Cara selanjutnya adalah dengan menggunakan rumus Lovin. Rumus Lovin ini digunakan jika populasinya kurang dari 10.000. Rumus Lovin ini adalah N sama dengan N besar dibagi N besar kali D kuadrat ditambah 1. Dengan N kecil itu merupakan banyaknya sampel, N besar itu banyaknya populasi, dan N kecil itu adalah tingkat penyimpangan yang diinginkan, misalkan ingin 5%, 1%, atau 10%. Contohnya, pada sebuah perguruan tinggi, dapat sebuah penelitian mengenai kepuasan layanan jasa pendidikan di sebuah perguruan tinggi dengan populasinya berjumlah sama dengan 1.500. Dan dengan tingkat penyimpangan yang diinginkan dari penelitian ini adalah sebesar 5% atau 0,05. Dengan demikian kita bisa menggunakan rumus ini, yaitu N sama dengan 1.500 dibagi 1.500 kali 0,05 kuadrat ditambah 1. Maka kita peroleh 1.500 dibagi 1.500 kali 0,0025 ditambah 1. Maka kita peroleh hasilnya adalah 315. Coba kalian cari semisal banyaknya populasi itu sama dengan 2000 dan tingkat penyimpangan yang diinginkan adalah 10%. Coba tentukan banyaknya sampel yang diperlukan dalam penelitian ini. Teknik selanjutnya untuk menentukan banyaknya sampel adalah dengan menggunakan tabel Craigie. Akan tetapi, tabel Craigie ini hanya dapat digunakan bila derajat kepercayaan penelitian yang ditetapkan sebesar 95% atau tingkat penyimpangan kesalahan penelitian yang dikehendaki adalah 0,05%, 0,05 atau 5%. Nah, berikut ini adalah tabel Craigie-nya. Nah, cara membacanya bagaimana? Jadi, N itu menggambarkan banyaknya populasi, sementara S itu menggambarkan banyaknya sampel. Dengan kata lain, jika ada populasinya berjumlah 10, maka sampelnya akan berjumlah 10. Nah, tapi jika sampelnya semisal adalah 1.500, maka sampel yang diperlukan adalah 306. Atau kita punya populasi sebanyak 5.000, maka sampel yang diperlukan adalah 357. Nah, itu adalah cara membaca tabel Craigie ini. Selain itu, ada juga tabel yang lain, yaitu tabel Isaac and Michael. Jadi, Isaac dan Michael ini juga mengembangkan model penentuan jumlah sampel dari populasi tertentu. Nah, tabelnya adalah seperti ini. Pada tabel Isaac dan Michael itu D-nya atau tingkat penyimpangannya itu ada 1%, 5%, dan 10%. Nah, misalkan kita punya populasi sebanyak 300, maka jika kita menggunakan D-nya atau degree of freedom atau tingkat penyimpangannya adalah 1%, maka sampelnya harus berjumlah 207. Kalau 5% sampelnya berjumlah 161. Kalau 10% berarti sampelnya adalah 143. Seperti itu. Nah, itu adalah cara menentukan sampel dengan menggunakan tabel Isaac and Michael. Nah, sudah paham kan mengenai populasi dan sampel? Jika ada pertanyaan, silakan bisa ditulis di kolom komentar. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.